Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are all still healthy, happy, and still positive. Semangat ya untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran kita selanjutnya. Okay, so in this video we are going to discuss about direct indirect speech, which is a part of news item. Jadi bagian dari pembahasan tentang teks news item itu adalah tentang penggunaan direct indirect speech atau kalimat langsung dan tidak langsung. Sebenarnya apa kalimat langsung dan tidak langsung itu dan bagaimana penggunaannya. Oke, kita akan langsung bahas saja. Nah, direct indirect speech atau kalau dalam versi pengucapan versi British English adalah direct indirect speech. Kita akan pakai saya pakai yang American English ya, direct indirect speech. Nah, sometimes we want to quote a speaker's words or to write a speaker's exact words. Kadangkala kita ingin menulis tentang ucapan asli atau kalimat asli yang diucapkan oleh seorang pembicara. Contohnya yang sering kita temui itu ya pada surat kabar ya. Di surat kabar ketika kita ingin mengatakan bahwa ingin menceritakan bahwa kalimat atau sumber dari berita itu adalah ini, biasanya kita kan ada menggunakan kalimat yang menggunakan tanda kutip itu ya. Nah, itu yang disebut direct speech. Exact quotations are used in many kinds of writing, such as newspaper articles, stories, and novels, and academic papers. Ya, jadi kalimat yang berupa kutipan itu sering dipakai untuk berbagai macam tulisan. Contohnya artikel surat kabar, cerita, novel, dan beberapa paper untuk yang bersifat akademik ya, akademis. Nah, di situ ada contoh speaker's exact words, jadi kalimat aslinya dari speaker itu adalah Jane itu berkata, "Cats are fun to watch." Nah, kemudian kita ingin membuat penulisan bahwa kita mengutip ucapan Jane, maka kita menggunakan Jane said, Jane berkata, setelah set, tanda koma, kemudian diikuti, jangan lupa, karena ini adalah kutipan, kita menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir kalimat. Jane said, cats are fun to watch. Cats are fun to watch. Nah, di antara, cats are fun to watch itu sebelumnya dikasih tanda kutip dan setelahnya diberi tanda kutip juga. Itu menunjukkan bahwa itu adalah ucapan langsung dari Jane. Begitu. Nah, sekarang what's the difference between direct and indirect speech? Kalau begitu, apa bedanya antara direct and indirect speech? Direct speech atau ya di beberapa sumber disebut juga dengan quoted speech karena dia ada tanda quote ya, ada tanda kutip, refers to reproducing another person's exact words. Jadi direct speech itu merujuk pada kita menggunakan, jadi kita memberikan membuat sebuah kutipan menggunakan another person's exact itu aslinya itu seperti itu gitu ya. Jadi menggunakan kata-kata yang persis seperti apa yang digunakan oleh personsnya itu atau speakernya gitu ya. Nah, di sini di kalimat langsung ini quotation marks are used. Nah, kita menggunakan tanda kutip. Contoh dari direct speech atau quoted speech adalah contohnya di situ ada Anne said, "I am hungry." Tom said, "I need my pen." Nah, di situ menggunakan subjek I karena memang Anne itu yang berkata, dia emang bilang begitu. Dia bilang I am hungry. Jadi kita tulis seperti apa adanya. Anne said, "I am hungry." Tom said, "I need my pen." Aku butuh penku, seperti itu. Itu yang benar-benar dikatakan oleh Tom gitu. Nah, inilah yang disebut dengan direct speech atau quoted speech.
dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut kalimat langsung. Nah, sedangkan kalau indirect speech atau reported speech di beberapa sumber itu disebutkan sebagai reported speech, refers to reproducing the ideas of another person's words. Jadi, pada kalimat indirect speech atau reported speech ini, yang dirujuk bukan kalimat persis seperti yang diucapkan oleh si penutur atau speaker, melainkan the ideas. Jadi idenya. Jadi yang kita reproduce atau yang kita sampaikan itu adalah idenya atau konsep dari apa yang dikatakan oleh orang lain atau dikatakan oleh speakernya itu. Not all of the exact words are used. Jadi tidak semua kata-kata yang persis seperti digunakan itu yang kita pakai. Jadi kata-katanya itu bisa berubah. Verb forms and pronouns may change. Verb, kemudian pronoun. Pronoun itu yang contohnya I, you, we, they, he, she, it itu. Nah, itu bisa disebut juga sebagai pronoun ketika pronoun adalah kata ganti ya, kata ganti orang. Itu bisa berubah. Quotation marks are not used. Nah, di kalimat indirect speech atau reported speech ini, quotation marks are not used. Tanda kutip itu tidak lagi dipakai. Contohnya, Anne said that she was hungry. Silakan dilihat, Anne said that she was hungry. Di situ tidak ada tanda kutip, satu. Kemudian subjeknya, kalau tadi itu saya bukakan yang tadi ya, yang direct speech, itu subjeknya adalah I, karena itu adalah kata-kata asli dari Anne, yaitu I am hungry. Nah, di sini di kalimat tidak langsungnya itu berubah jadi she. Karena apa? Kenapa diubah she? Karena kata I itu kan merujuk pada Anne. Anne itu perempuan. Jadi kita mengatakan bahwa Anne berkata bahwa dia lapar. Dia di sini merujuk pada Anne, sehingga kata I kita ubah menjadi she. Kemudian pada slide sebelumnya, di situ kata kerja yang digunakan adalah am. I am hungry. Nah, sedangkan di sini yang berubah adalah was hungry. Nah, ada perbedaan dalam pronoun she tadi ya, I menjadi she, kemudian juga ada perubahan verb form atau bentuk kata kerja dari am menjadi was. Nanti akan kita bahas lagi tentang perubahan-perubahan ini. Ini kita belajar konsep dulu ya. Jadi bisa kalian lihat bahwa perubahan itu terjadi pada pronoun juga pada verb form. Sama juga seperti contoh yang nomor 2, Tom said that he needed his pen. Bisa kita lihat di situ perubahan terjadi malah di 3 tempat ya. Di 3 tempat, silahkan kalian lihat. Kita bandingkan dulu dengan kalimat pertama. Tom said, I need my pen. Tadi ya, kalimat langsungnya begitu, pakai tanda kutip, I need my pen. Kemudian kalimat tidak langsungnya menjadi, Tom said that he needed his pen. He needed his pen. Perubahan terjadi pada 3 tempat, yaitu pada subjek atau he, kemudian verb form, need menjadi needed, dan my pen menjadi his pen. Jadi kalau kita sampaikan atau kita terjemahkan di sini, Tom said that he needed his pen adalah Tom berkata bahwa dia membutuhkan pennya atau pulpennya gitu. Nah, apakah kita bisa selain kata said, kita juga bisa menggunakan kata told, yang kata aslinya tell itu ya. Jadi kapan ada perbedaan antara menggunakan say dengan menggunakan tell atau told? Ketika kita menggunakan say, di sini dikatakan say is followed immediately by a noun clause. Jadi
say, ketika kita menggunakan said atau say, itu langsung diikuti oleh sebuah noun clause. Apa itu noun clause? Noun clause adalah sebuah clause yang berfungsi sebagai noun. Fungsinya dia sebagai noun. Jadi, Anne said that she was hungry. That she was hungry itu adalah noun clause. Jadi, kalau kita menggunakan said, maka setelah Anne said langsung diikuti dengan noun clause-nya, yaitu that she was hungry. Tom said that he needed his pen. Jadi langsung setelah said langsung that he needed his pen. Tapi akan berbeda ketika kita menggunakan tell atau told ya, tell atau told. Tell is not immediately followed by noun clause. It is followed by a noun object. Jadi bukannya noun clause, setelah told atau tell itu diikuti oleh noun object. Contohnya di sini me, us, John, someone gitu ya. And then a noun clause, dan baru setelah noun object kita diikutilah noun clause. Contohnya and told. Nah, kalau misalnya tadi seperti said itu kan langsung diikuti oleh noun clause, maka akan menjadi Anne told that she was hungry. Nah, itu salah. Jadi setelah told itu harus diikuti oleh noun object terlebih dahulu. Anne tuh ngomong tuh sama siapa, seperti itu. Oh, Anne ngomongnya sama aku. Berarti Anne told me that she was hungry. Kemudian contoh yang kedua, Tom told John, oh ternyata Tom ngomongnya sama John bahwa dia membutuhkan pennya. Jadi Tom told John that he needed his pen. Jadi tidak langsung menempel pada noun clause, tidak, tapi diselipi dulu di antaranya itu ada noun object dulu kalau kita menggunakan tell atau told. Nah, ini adalah tabel perubahan pronoun dari yang sebelah kiri itu adalah direct speech. Jadi kalau kalimat langsung itu menggunakan pronoun, contohnya I, you, we, me, you, us gitu ya. My, your, our, mine, yours, ours. Nah itu dia ketika dirubah menjadi indirect atau reported speech, dia akan berubah menjadi seperti yang ada dalam kolom itu. Contohnya, kata I itu bisa berubah menjadi he atau she, tergantung subjeknya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti dia akan berubah menjadi he. Kalau perempuan dia akan berubah menjadi she gitu ya. Kemudian you-nya itu juga siapa yang dimaksud. Kalau dia bilang you, ngomongnya ke aku, ngomongnya ke saya, berarti kan jadinya I. Karena itu saya. Kemudian kalau ngomongnya ke seorang perempuan, maka bergantilah you di situ menjadi she, he, we, they, dan seterusnya. Jadi itu adalah tabel perubahan pronoun. Ini ya sedikit banyak ya dihafal ya, karena memang perubahan ini, tapi bisa dilogika juga kok, bisa dilogika. Jadi perubahan ini dihafalkan tapi juga bisa dilogika seperti itu. Contohnya misalnya di dalam kolom yang bawah itu my, ketika bilang my misalnya my shoes gitu ya, sepatuku. Ketika si subjek itu secara langsung dia bilang sepatuku, maka kita akan bilang kan, kalau kita terjemahkan kan otomatis kan sepatunya kan gitu ya. Dia bilang sepatuku, maka kita bilangnya sepatunya kan gitu. Nah, sepatunya, nyanya itu kan tinggal dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti his shoes, kalau perempuan berarti her shoes kan gitu. Jadi masih bisa kita logika. Ini tabel ini untuk membantu kalian memetakan kira-kira itu perubahannya menjadi seperti apa. Nah, look at the following example. Contohnya di situ. Anne said, I am hungry. Maka untuk pronounnya, karena di sini yang bilang adalah Anne, maka pada kalimat tidak langsungnya atau reported speech-nya I menjadi she. Tom, di sini ada dua pronoun, I need my pen. Jadi Tom said that I berubah menjadi he needed his pen. Nah, my pen menjadi his pen karena yang membutuhkan pen kan Tom. Jadi pennya gitu ya. Nya di sini karena Tom laki-laki maka his.
Kemudian they said we are living in Paris. Mereka berkata kami tinggal di Paris. Siapa kami di sini? Kami ya mereka itu, sehingga we di sini berubah menjadi they. They said that they were living in Paris. Kemudian contoh yang terakhir itu Charles said my dad can't take me to school tomorrow. Ayahku tidak bisa mengantarku ke sekolah besok. Oh ya itu. Ada kurang tanda kutip sedikit ya di belakangnya itu. Ya, maka perubahannya menjadi Charles said that my dad, di sini kan ayahnya Charles, maka menjadi his dad couldn't take. Di sini me merujuk pada Charles, sehingga di sini me berubah menjadi him karena Charles laki-laki. Couldn't take him to school the next day. Jadi ada perubahan pronoun di situ. Nah, kalau yang ini adalah perubahan tenses atau tense, change in reported speech. Jadi selain tadi pronoun, tense-nya juga berubah. Perubahannya itu terjadi jika kita menggunakan said atau told. Jadi said dan told-nya itu bentuknya verb 2. Ketika kita menggunakan dia berkata, berkatanya itu kok verb 2, said, told itu, berarti kalimat yang diucapkan secara langsungnya itu juga akan berubah mundur gitu. Maksudnya mundur bagaimana, Bu? Maksudnya begini. Ketika saya berkata he said, maka kan bentuk dia berkata atau dia mengucapkan itu kan sudah lampau. Karena pakai said ya, verb 2. Oh, berarti dia berkatanya itu sudah lampau, maka otomatis kalimat yang dia ucapkan secara langsung itu juga akan mundur menjadi lampau gitu. Jadi kalau verb 1, maka dia akan mundur menjadi verb 2. Lah Bu, kalau dia sudah menjadi verb 2, dia mengucapkan sesuatu yang sifatnya sudah past tense. Terus kita membuat reported speech-nya bagaimana? Ya mundur. Kalau verb 1 jadi verb 2, kalau verb 2 jadi verb 3 gitu. Hanya kalau verb 3 itu tidak boleh berdiri sendiri. Jadi verb 3 itu harus diawali dengan had. Jadi nanti rumusan utamanya itu kalau verb 1 berubah jadi verb 2. Kalau verb 2 berubah menjadi had plus verb 3. Maka kita bisa lihat pada contoh di situ, di dalam slide. He said I worked hard. Menjadi he said that he worked hard. Lihat, I di situ kan berubah menjadi he karena subjeknya he ya. Kemudian work-nya dari verb 1 work menjadi verb 2, worked. Kemudian yang kedua, I am working hard menjadi he was working hard. Am berubah menjadi was. Verb 1 be verb 1 menjadi be verb 2. Kemudian yang nomor 3 atau yang selanjutnya, I have worked hard menjadi he had, have menjadi had. Bu, work-nya itu bagaimana? Nah, yang diganti yang depannya aja. Jadi kalau yang diganti sudah 1, kalau ada kata kerja lebih dari 1, misalnya ada 2 atau 3 kata kerja, yang diganti jangan bingung depannya saja. Yang belakang biarkan seperti apa adanya. Jadi di situ have worked hard menjadi had worked hard. Nah, kemudian itu sudah worked hard. Itu sudah yang selanjutnya. He said I worked hard. Itu sudah verb 2, worked. Maka menjadi apa? Maka menjadi he had worked hard gitu. Jadi tambahi had, kemudian verb 2 berubah menjadi verb 3. Ingat verb 3 tidak bisa berdiri sendiri. Maka dia harus diawali dengan had dulu. Jadi had plus verb 3. Kemudian nah kita lewati. Kemudian di bawahnya itu ada I will menjadi he would. I can menjadi he could. I may menjadi he might. I have to menjadi had to. I must menjadi had to. Loh Bu, itu nggak salah ketik Bu, had to-nya kok 2 kali. Iya, jadi must artinya harus. Sama dengan have to. Have to itu juga artinya harus. Jadi
Must itu sama dengan have to. Sedangkan must itu dia tidak punya bentuk lampau. Dia tidak punya bentuk lampau. Jadi musted gitu tidak ada. Jadi karena dia tidak memiliki bentuk lampau, maka dia meminjam dari have to. Sehingga bentuk lampau dari must adalah had to. Nah, tapi yang dua di bawah itu ada I should work hard dan I ought to work hard. Should dan ought to ini dua-duanya tidak memiliki bentuk lampau juga. Tapi dua-duanya ini juga tidak memiliki padanan gitu. Kalau must kan punya padanan, yaitu have to. Kalau should dan ought to tidak punya padanan, sehingga ketika dirubah menjadi reported speech, mereka juga sama, tidak berubah karena tidak ada padanan mereka dalam verb 2 seperti itu. Sehingga I should work hard tetap menjadi he should work hard. Yang berubah hanya pronoun saja. Tenses atau kata kerjanya tidak berubah gitu. No change. Ought to juga sama. No change. Nah, ini untuk perubahan tensesnya ya. Oke, sekarang kita akan melihat time and place. Ternyata tidak hanya pronoun dan kata kerja saja yang berubah, tapi juga now time and place juga berubah. Ketika pada direct speech atau kalimat langsung itu now, I need you now, saya membutuhkan kamu sekarang. Ketika kalimat itu diceritakan di lain waktu, sekarangnya kan bukan sekarang kita ngomong ya. Jadi konsep sekarang itu sudah beda dengan ketika pas orang yang speaker aslinya itu ngomong sekarang gitu kan, beda dengan saya menceritakannya jadi si N itu ngomong saya membutuhkan kamu sekarang. Kemudian saya menceritakan kepada teman saya 2 hari kemudian, N membutuhkanku sekarang. Kalau kita pakai kata sekarang 2 hari kemudian, maka kata sekarang itu akan jadi salah kan gitu. Karena sudah melewati ruang dan waktu, sudah lewat tempat, sudah lewat waktu gitu. Jadi sudah kata sekarang sudah tidak bisa diterima lagi dalam konteks 2 hari kemudian kan gitu. Sama juga dengan keterangan waktu dan tempat pada kalimat langsung. Jadi ketika si N ngomong now sekarang, maka ketika saya melaporkannya ke teman saya yang lain, maka kata now itu akan berubah menjadi then. Today menjadi that day, here menjadi there, this menjadi that, tomorrow menjadi the following day or the next day or the day after, next week menjadi the following week, the next week, the week after. Yesterday menjadi the previous day atau the day before, last week menjadi the previous week or the week before, ago menjadi previously atau before, tonight menjadi that night. Nah, di situ ada contohnya juga, bisa kalian lihat. Pada direct speech itu misalnya the children are playing outside now menjadi he said that the children were playing outside then. Now menjadi then, seperti itu. Dan seterusnya. Oke. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang direct indirect speech. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa satu, perubahan dari kalimat langsung menjadi tidak langsung itu perubahannya ada di beberapa tempat ya. Jadi kalian memang pada bab ini, pada materi ini ketelitian itu ketelitian dan kehati-hatian itu adalah kunci. It's a must ya. It's the main key. Kunci utamanya itu hati-hati dan teliti seperti itu. Karena perubahannya dari direct indirect speech itu walaupun kalian paham peraturannya seperti itu, tapi kalau kalian terlewatkan dalam satu kalimat itu mungkin ada banyak yang diubah gitu. Nah, perubahan saya summary-kan ya, atau saya ringkaskan perubahannya itu: 1, tidak pakai tanda kutip lagi. 2, perubahan ada pada pronoun atau kata ganti orangnya itu berubah. Kemudian jadi yang berubah ada pronoun, verb form atau bentuk kata kerja, keterangan waktu, dan keterangan tempat. Itu semua berubah. Jadi kalian harus hati-hati dalam mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Perhatikan poin-poin yang harusnya berubah. Saya ulangi lagi ya, pronoun,
verb form, kemudian time and place. Tenses juga. Tenses itu ya verb form itu tadi ya. Jadi pronoun, verb form atau tenses, dan time and place. Itu yang harus kalian ingat-ingat dalam mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Untuk pronoun tadi sudah ada daftarnya, silahkan di tabel tadi ya, silahkan kalian pelajari lagi. Kemudian perubahan tenses juga ada. Nanti akan saya berikan PPT-nya di format PPT, jadi bisa kalian pelajari manual di PPT. Sedangkan video ini untuk penjelasan saya saja. Oke. Thank you so much for your time and attention. If you have any difficulties, if you have any problem, silahkan kontak saya seperti biasa atau juga bisa di grup. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lengah, tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, pakai masker, jangan lupa. Sehat selalu ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.